Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Raudatul Jannah, NIM 2014070048 dari lokal PGMIB. Video ini bertujuan untuk pemenuhan ujian tengah semester PKN Dasar MISD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mahmud SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa serta menurut pandangan Islam. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos, di mana idea berarti gagasan, cita-cita atau konsep, sedangkan logos yaitu pemikiran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ideologi itu berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, seberapa pentingkah ideologi Pancasila tersebut? Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada fungsi pokok yang pertama ini, Pancasila adalah petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki 3 fungsi utama dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan serta kesatuan. Pada hakikatnya, Pancasila dirumuskan untuk seluruh lapisan dan unsur bangsa Indonesia. Pancasila memberikan cita-cita dan motivasi untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Untuk fungsi yang ketiga yaitu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan ukuran dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, jika dilihat dari perspektif Islam, dari sila pertama yang ada di dalam Pancasila sampai sila kelima, bisa terlihat adanya hubungan tersendiri yang sama, karena apa yang ada di Pancasila itu juga ada di dalam Al-Quran. Nah, pertama Pancasila dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita jabarkan secara umum, maka kita dapat melihat suatu gambaran di Islam, yang dimana Tuhan itu adalah Esa atau tunggal, dan Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat dari beberapa surah yang berhubungan dengan Pancasila, misalnya seperti dalam surah Al-Qasas ayat 77. Di dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam konteks persatuan yang ada, di mana kita mengakui semua perbedaan yang ada di negara ini dan diakui dari semua perbedaan yang ada juga. Di dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika kita lihat dari perspektif Al-Quran, sangat berhubungan salah satunya juga dari permusyawaratan, yang dimana permusyawaratan ini berasal dari bahasa Arab.
bukan sekedar dari bahasa dalam kata yang ada di sila keempat ini, tapi juga dari penjabaran sila ini banyak dijelaskan oleh Al-Quran. Yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini kita bisa melihat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.